Sangat baru juga adalah holding ultramikro. Ini apa sih ekspektasi Kementerian BUMN dengan adanya holding UMI ini, baik bagi para anggota holding, bagi pelaku usaha UMKM maupun bagi keseluruhan ekonomi Indonesia yang ditopang oleh UMKM? Nah, ini yang menarik. COVID ini terjadi justru menekan bagaimana backbone kita, tulang punggung kita di UMKM. Nah, terus kita mesti apa? Ya kita harus melakukan tadi percepatan. Apalagi kalau kita lihat data-data, kita benchmarking saja dengan beberapa negara tetangga, itu di Thailand dan Malaysia itu 50% daripada pembiayaannya itu ke UMKM. Nah, terus yang menarik, Korea 80% ke UMKM. Jepang 67% ke UMKM. Kita ini baru 20%. Karena itu Bapak Presiden menargetkan kita, hayo naik dari 20 ke 30%. Dan terus meningkat lagi. Kalau negara tetangga bisa 50%, ya tentu dengan waktu tertentu yang kita targetkan bersama-sama, ya kenapa Indonesia nggak bisa? Harus bisa dong. Apalagi kita tahu backbone Indonesia, UMKM Indonesia selama ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Nah, karena itu dengan penggabungan holding ultramikro itu kita ingin memastikan apa? Bagaimana pendampingan kepada UMKM ini baik dan juga kemudahan akses daripada pendanaan. Nah, ini yang kita coba tingkatkan. Kenapa kita sinergikan yang namanya BRI, PNM dan juga Pegadaian. Baik, ini harapan Anda apa nih dan arahan Kementerian BUMN terhadap fokus bisnis BRI usai terbentuknya holding UMI? Yang tercepat kita harus memastikan UMKM kita mendapat bunga lebih murah. Itu yang kita lakukan sekarang. Ya, kita nggak mungkin lah. Kita kalau kita lihat yang besar-besar bunganya sekian, yang UMKM lebih mahal. Nah, ini keseimbangan ekonomi kan harus terjadi. Nggak bisa yang besar makin besar, yang kecil makin kecil. Nah, dengan tadi holding ultramikro ini kita ingin memastikan keberpihakan daripada keseimbangan ekonomi. Dan kalau kita lihat dampaknya sekarang luar biasa. Contoh saja, kalau kita lihat PNM Mekar, sekarang jumlah nasabahnya 10,8 juta. Ini perputaran duitnya kira-kira 25 triliun. Dan NPL-nya hanya 0,13%. Nah, ini yang kita mau tadi, keberpihakan kita harus jelas. BRI yang selama ini ya untuk korporasinya 40%, itu pinjaman dari total pinjaman, sekarang kita tekan di bawah 20%, sekarang kira-kira 18%. Nah, jadi apa? Negara hadir. Toh kita tadi benchmarking dengan negara tetangga, mereka bisa 50%, masa kita baru 20%. Jadi Pak Presiden menekan kepada kami harus ada peningkatan yang dimana awalnya 30% dulu sekarang. Tapi lama-lama nanti ke sana. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.